Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia Nur Azmi, NIM 621141903. Saya dari jurusan Ilmu Keolahragaan atau IKOR, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan seputar dengan tenis lapangan. Ada 4 poin yang ingin saya paparkan. Yang pertama itu sejarah tenis, yang kedua peralatan dan perlengkapan permainan tenis, yang ketiga yaitu teknik dasar dalam permainan tenis, yang keempat adalah peraturan permainan tenis. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu tenis lapangan. Tenis lapangan merupakan sebuah permainan atau olahraga dengan menggunakan raket sebagai alat pemukul bola melewati net. Bola dipantulkan sehingga lawan tidak dapat mengembalikan bola tersebut. Poin pertama yaitu sejarah tenis lapangan. Untuk asal mula permainan tenis ini masih merupakan perdebatan. Beberapa pendapat meyakini bahwa Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah memainkan suatu permainan tenis yang menjadi cikal bakal tenis lapangan. Namun sebagian besar sejarawan meyakini bahwa asal mula permainan tenis ini adalah permainan kuno yang dimainkan di bagian utara Prancis pada abad ke-12, di mana permainan ini tuh dilakukan menggunakan telapak tangan atau disebut juga dengan permainan jeu de paume yang berkembang kini menjadi tenis. Kemudian di negara Prancis sendiri ada seseorang bernama Louis, dia merupakan penggemar permainan jeu de paume. Dia tercatat sebagai orang yang membangun lapangan tenis dalam ruangan dengan gaya modern. Dulu dia tidak menyukai permainan tenis lapangan ini di lapangan terbuka, kemudian dia memerintahkan untuk membangun lapangan tenis di dalam ruangan. Kemudian pada abad ke-16, penggunaan nama tenis sudah mulai digunakan dan permainan tenis ini mulai dilakukan dengan menggunakan raket sebagai pemukul bola. Kemudian asal mula permainan modern pada abad ke-19 ini barulah tenis dimunculkan kembali oleh para bangsawan Inggris dengan membangun fasilitas-fasilitas country club atau lapangan tenis di rumahnya yang besar. Karena pada waktu itu tenis ini populer dimainkan di halaman rumput, maka terkenal dengan sebutan lawn tenis atau tenis lapangan rumput. Sedangkan sejarah tenis di Indonesia sendiri ini mulai berkembang pada tahun 1920-an seiring banyaknya murid-murid di Indonesia memasuki sekolah-sekolah menengah khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Nah, perkembangan tenis di Indonesia ini semakin pesat terlihat dari keikutsertaan 3 wakil pribumi pada semacam kejuaraan tenis lapangan di Jawa Timur pada tahun 1934 dan mereka mampu berjaya pada kejuaraan tenis lapangan tersebut. Kemudian sampai pada Desember 1935 di Semarang menjadi saat dicetuskannya pembentukan Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PLTI, dengan tujuan utama dari PLTI ini adalah mengembangkan dan memajukan permainan lawn tenis di tanah air dan bagi bangsa sendiri. Poin kedua yaitu adalah peralatan dan perlengkapan tenis. Tentu dalam beberapa jenis olahraga ini dibutuhkan beberapa perlengkapan dan peralatan yang digunakan. Salah satunya dalam permainan tenis lapangan ini adalah raket tenis. Raket tenis ini memiliki ketentuan dengan panjang keseluruhan raket tidak boleh lebih dari 3,7 cm atau 29 inch dan lebar keseluruhan tidak boleh lebih dari 31,7 cm atau 12,5 inch. Kemudian peralatan yang digunakan selanjutnya adalah bola tenis. Bola tenis ini terbuat dari karet yang dilapisi bulu optik dengan diameter bola antara 6,541 cm sampai dengan 6,858 cm. Sedangkan untuk berat bola tenis sendiri ini harus memenuhi standar yaitu antara 56 gram sampai 59,4 gram. Kemudian peralatan yang digunakan selanjutnya adalah net. Untuk ukuran net pada permainan tenis ini terdapat perbedaan tinggi antara pinggir net dengan bagian tengah. Nah, pada bagian tengahnya ini dibuat lebih pendek sedikit, yaitu 0,914 meter, sedangkan bagian pinggir tingginya ini 1,7 meter. Dan pada bagian tengahnya ini terdapat tali untuk memastikan bahwa bagian tengah net ini lebih rendah dari bagian pinggir. Selanjutnya adalah lapangan tenis.
Lapangan tenis ini memiliki ukuran lapangan sesuai dengan standar, yaitu panjang lapangan sekitar 23 meter, untuk lebar lapangan tunggal yaitu sekitar 8 meter, dan lapangan ganda ini sekitar 10 meter. Untuk jarak garis servis dengan net ini 6,4 meter, dan jarak garis dalam baik tunggal maupun ganda ini 1,37 meter. Kemudian papan skor. Tujuan dari papan skor ini adalah untuk mencatat skor dan waktu pertandingan berlangsung dalam permainan tenis lapangan baik tunggal maupun ganda. Poin selanjutnya yaitu adalah teknik dasar. Di sini saya akan memaparkan teknik dasar berupa pukulan dalam permainan tenis lapangan. Yang pertama yaitu forehand drive, backhand drive, service, pukulan volley, pukulan melambung, overhead smash, dan yang terakhir yaitu pukulan chop. Untuk forehand drive sendiri, ini adalah sebuah pukulan di mana telapak tangan yang memegang raket dihadapkan ke depan dan pemain memukul bola dengan ayunan yang datang dari belakang, badan pemain serta bagian depan raket menghadap ke bola. Nah, pelaksanaannya ini yang pertama tangan memegang raket, kedua raket diayunkan dari belakang, kemudian perkenaan bola di samping pinggang, dan gerakan lanjutan dilakukan dengan lurus ke depan. Yang kedua yaitu backhand drive. Backhand drive ini adalah jenis pukulan tenis di mana punggung tangan yang memegang raket dihadapkan ke depan dan pemain memukul bola menggunakan bagian belakang dari net. Nah, pelaksanaannya ini tangan memegang raket, kemudian tangan diputar ke dalam atau ke sebelah kiri, lalu perkenaan bola di samping pinggang kiri, dan gerakan lanjutan ke arah depan. Selanjutnya yaitu adalah servis. Servis ini pelaksanaannya yang pertama pegang raket dengan cara kontinental, kemudian berat badan ke depan saat bola dilambungkan, kemudian bola dilambungkan ke sebelah kanan dan lutut ditekuk. Selanjutnya memukul bola dengan posisi tangan lurus, kemudian kaki belakang pindah ke depan, dan badan menjaga keseimbangan. Selanjutnya adalah pukulan melambung atau disebut juga dengan lob. Pelaksanaannya ini yang pertama memegang raket, kemudian tarik raket ke belakang, kemudian perkenaan bola dilakukan secara rileks, kemudian gerakan lanjutan ke arah depan. Teknik pukulan selanjutnya yaitu overhead smash, di mana pelaksanaannya yaitu memegang raket, kemudian angkat raket ke atas, kaki kanan di belakang, kemudian perkenaan bola di atas kepala, kemudian gerakan lanjutan diarahkan ke bawah. Kemudian yang terakhir adalah pukulan chop. Pelaksanaannya yaitu memegang raket, kemudian putar badan ke kiri samping, kemudian tarik raket ke samping. Yang ketiga yaitu perkenaan bola pada posisi samping kanan, dan perkenaan bola tepat di atas kepala, kemudian gerakan mengikuti arah pukulan ke depan. Kemudian teknik dalam permainan tenis lapangan yaitu grip. Agar dapat bermain tenis dengan baik, salah satu kunci utamanya adalah teknik memegang raket atau grip dengan sempurna. Aplikasi penganan grip dalam pukulan. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana menunjukkan posisi atas, bawah, sisi kanan, sisi kiri, dan sudut 1, 2, 3, dan 4. Untuk aplikasi penganan grip dalam pukulan yang pertama yaitu forehand continental grip, di mana posisi tangan berada tepat di atas gagang raket dan posisi pangkal telunjuk berada di sudut 1 untuk pemain tangan kanan atau sudut 4 untuk pemain kidal. Kemudian ada forehand eastern grip, di mana posisi dari pangkal telunjuk cenderung berada pada sisi kanan atau sisi kiri. Kemudian ada forehand semi-western grip, di mana menempatkan pangkal jari telunjuk di sudut 2 atau 3, di mana sudut 2 ini untuk pemain yang menggunakan tangan kanan dan sudut 3 untuk pemain kidal. Kemudian ada forehand western grip, menempatkan posisi pangkal telunjuk pada sisi bawah dari gagang raket. Teknik melakukan servis sendiri itu ada beberapa teknik, diantaranya yaitu pertama slice service. Slice service ini
merupakan servis dengan pukulan forehand atau backhand dengan cara sedikit memiringkan kepala raket dan ketika melakukan pukulan raket diayunkan dari bawah ke atas. Kemudian ada American twist. Caranya itu adalah dengan melambungkan bola ke belakang sisi kiri sehingga pukulan dapat dilakukan tepat di atas kepala. Ketika melakukan pukulan, bola harus mengenai bagian belakang. Kemudian ada juga flat serve. Yang dimaksud flat serve atau biasa disebut dengan cannonball service adalah pukulan permulaan yang sangat keras, di mana bola dipukul dengan bagian muka raket pada bagian atas bola, dan bila dilakukan dengan tepat akan menghasilkan sedikit spin atau putaran pada bola. Poin terakhir atau poin yang keempat yaitu adalah peraturan dalam tenis lapangan. Pertama, setiap awal pertandingan, pemain selalu berada di sisi sebelah kanan lapangannya masing-masing. Kemudian peraturan selanjutnya yaitu pemain yang melakukan servis pertama harus berada di belakang garis baseline ketika melakukan servis. Kemudian peraturan selanjutnya yaitu bola harus terlebih dahulu memantul satu kali sebelum dipukul. Dan pemain kehilangan poin apabila bola yang dipukul keluar dari garis, atau memukul bola 2 kali, atau bagian tubuh pemain termasuk pakaian dan aksesoris dari pemain ini menyentuh net atau sisi lapangan lawan, kemudian memukul bola sebelum melewati net. Hal-hal tersebut dapat membuat pemain kehilangan poin. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.